Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan saya, Adit. Sekarang kita ada di hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Grand Rukma. Seperti biasa, sebelum kita lihat unit yang akan kita review, kita lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Kita langsung disambut oleh 2 unit Jetbus 5 SHD single glass milik PO City Trans. 2 unit di antara total 13 unit yang insya Allah akan dirilis dalam waktu dekat. Dan kira-kira ini akan mengisi di trayek mana? Silakan follow up terus ya. Sasisnya masih sama seperti yang sudah dirilis, yaitu Hino RM280 ABS yang tentunya sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Di sebelahnya ini ada Jetbus 5 HDD milik PO Lis Wisata dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Armada terbaru dari PO Lis Wisata hadir dengan fitur toilet. Nah, fasilitas toilet nih teman-teman yang akan memanjakan perjalanan kita. Di sebelahnya ada Jetbus 5 MHD Dream Coach. Yes, sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro yang meraih predikat Good Design Indonesia 2024. Ini adalah unit keduanya yang hadir dengan warna ungu magenta ya. Sasisnya Mercedes-Benz ya, seperti dengan singkatannya MJPM, Mujijaya pakai Mercy. OH1626L transmisi manual Euro 4. Kira-kira akan dijalankan di trayek mana dan kapan rilisnya? Stay tune terus. Oke? Di sebelahnya di sini ada PO Breeze Trans Reborn. Kira-kira apa ya bedanya dengan Breeze Trans yang sebelumnya? Untuk yang Reborn ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD. Sasisnya sasis baru teman-teman. Hino RM280 ABS. Nah, kita lihat di sebelahnya ada Jetbus 5 MHD Dream Coach lagi nih teman-teman. Yes, ini milik PO Pandawa 87. Wah, akan dijalankan di trayek antar kota, antar provinsi, atau sebagai bus pariwisata. Pantengin terus sosial media dari PO Pandawa 87 ya teman-teman. Kemudian ada Jetbus 5 Medium. Ini milik Tunas Muda School. Wah, yang paling kecil ya di antara bis-bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Keren, warna silver, ada kombinasi hijaunya sesuai dengan logo dari Tunas Muda School. Ini dia bis artis yang mungkin paling kita kenal ya di antara barisan bus pada siang hari ini. Tunggal Jaya Transport hadir dengan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Ini adalah varian ketiga ya kalau saya nggak salah dengan livery seperti ini. Yang sekarang warna merah. Mungkin nanti kita akan buat video terpisahnya teman-teman ya. Wah, saya juga masih menantikan nih. Kira-kira akankah dirilis hari ini atau besok? Pantengin terus channel kami. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Yang akan kita review di video kali ini, armada terbaru dari PO Grand Rukma. Sebelum kita lihat unit yang akan kita review, kita masih akan jalan terus. Ada tersisa 2 unit Jetbus 5 SHD double glass, ini milik PO SPM Trans Solo Putra Makmur. Sasisnya Hino RM280 ABS yang sama-sama sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Oke teman-teman, kita sudah puas banget melihat ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Langsung saja setelah ini kita akan review mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Langsung saja kita review unit terbaru dari PO Grand Rukma dari bagian depan. Bus ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Super High Tech buatan karoseri Adiputro dengan sasis Hino RM280 ABS Euro 4. Jadi sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system ya teman-teman. Yes, ini adalah bus dengan tampilan yang simple tapi penuh dengan detail teman-teman. Kita bisa lihat mulai dari atas ya. Di bagian kaca atasnya ini teman-teman nggak ada yang namanya LED strobo clean. Kemudian di bandonya ada stiker Spirit of Journey. Ini kalau kita lihat fontnya ada motif seperti gagang keris ya teman-teman ya. Saya suka banget. Kemudian kita turun ke bawah, lihat tulisan Grand Rukma-nya teman-teman. Ini ada detail ya, keris. Wih, bener-bener mantap nih. Saya juga tertarik dan penasaran apa makna dari logonya. Karena ini seperti pusaran angin atau pusaran air gitu ya. Penasaran sih saya. Mungkin nanti kita akan coba tanya ke owner atau sang desainer livery dari PO Grand Rukma ini. Yang jelas, bis ini juga sudah dilengkapi dengan anti karat dari Tafcode Dinol. Ini stiker kesayangan kita. Kita tahu Tafcode Dinol ini adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke seluruh produk karoseri Adiputro. Mulai dari minibus sampai bus besar double decker juga ada anti karatnya, bro. Wah, ini warnanya hijau Tosca ya. Kalau kita singkat jadi Jotos, teman-teman. Dengan dimensi setinggi 3,85 meter, kemudian panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Ini terlihat gagah ya, apalagi kalau kita lihat di outdoor. Wah, menyala. Untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Dan begitu kita buka pintu depannya, wow, aura kemewahannya langsung terpancar, teman-teman. Kita spill sedikit interiornya, ada dispenser TV yang besar, kursi tour leadernya terpisah antara tour leader dan connect. Jadi nggak dempet-dempetan ya, bisa jadi ini favorit untuk teman-teman nih, para tour leader. Dashboardnya di sini ada lapisan kulit dan ada detil-detil jahitan warna hijau Tosca juga. Kemudian ada wood panel dengan finishing yang ngedove. Benar-benar luxurious, mewah ya teman-teman. Tangganya full LED, jadi lebih safety untuk kita keluar masuk dari bus. Kita tutup dulu pintu depannya, langsung tertutup dengan sangat mudah. Kita lihat di sini nama PT-nya adalah PT Grand Rukma Intermoda dan sudah terpampang nyata nomor yang bisa kita hubungi untuk memakai jasa dari PO Grand Rukma. 0822 4121 7758. Hati-hati dengan nomor-nomor palsu yang sekarang lagi banyak di Google Maps. Jangan sampai terkena modus penipuan seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin agak kesusahan untuk mencari nomor teleponnya, silakan buka Instagram ya, cari official account dari PO Grand Rukma Intermoda. Kemudian kita lihat di bagian atasnya, di sini ada logo dari PO Grand Rukma. Di sini berlapis chrome ya stikernya. Kemudian ada 3 ruang bagasi. Ini biasanya bagasinya digunakan untuk barang-barang penumpang ya teman-teman. Bagasi yang pertama. Kemudian ini bagasi yang kedua. Dan yang terakhir bagasi yang ketiga. Nah ini. Bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, kita namakan sebagai bagasi space frame. Bisa untuk full naruh barang penumpang. Kalau satu orang penumpang bawa satu koper, bisa dimasukin semua ke dalam bagasi sini tanpa mempengaruhi kestabilan busnya. Jadi busnya itu nggak akan limbung-limbung ya teman-teman, bisa tetap berjalan dengan stabil. Karena ini bodi SHD, bisa untuk ngangkut motor juga tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya. Tapi siapa sih yang pengen berwisata sambil bawa motor ya? Biasanya bawanya oleh-oleh. Nah, bawa oleh-oleh berkarung-karung pun bisa dimasukin ke sini. Yang pasti nyaman, aman, dan pastinya cuan untuk perusahaan. Kita lanjut teman-teman ke bagian belakangnya. Sebagai standar dari bodi SHD,
di sini ada bagasi di atas ban belakang. Kita buka. Ini biasanya bagasinya digunakan untuk bagasi kru ya teman-teman. Kalau bagasi penumpang yang besar tadi, bagasi kru mungkin pertakas atau alat mandi dan lain sebagainya. Nah ini kita lihat detail livery-nya teman-teman. Ada motif parametrik, kemudian teman-teman fokuskan ke yang putihnya saja. Ini seperti apa ya? Sebuah abstraksi dari gelombang, teman-teman. Gelombang dari ombak di lautan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Yang menarik ya, motif parametriknya ini tembus ke kaca, teman-teman, sehingga kita dapat konsep desain yang kekinian, nggak hanya terbatas di bodi saja. Ini saya suka. Untuk pintu belakangnya ini menggunakan model swing dan modelnya setengah, nggak sampai ke kaca bagian atas, tapi tetap safety ya, tetap bisa keluar masuk dengan mudah ya, tanpa beresiko untuk kejedot kepala kita. Kita tutup lagi, kemudian kita lihat belakangnya teman-teman. Di bagian belakang ini saya suka banget. Ini langsung ada peta ya. Ini kita lihat nih, cara bacanya gimana ya ini ya. Jenggi atau Jenggi ya teman-teman ya. Kemudian ada Yawana, Desantara, Dwi Pantara, Nusantara. Wow, ini peta dari mungkin ya zaman dulu sekali ya teman-teman ya. Dan di petanya ini juga menggunakan style atau gaya parametrik. Wow, nice banget ya. Di bagian atasnya identitas dari PO Grand Rukma, kemudian ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper, teman-teman. Sudah lengkap banget. Yang terakhir kita akan lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat livery warna putihnya saja, antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda ya. Jadi bukan seperti di mirror, dibalik gitu ya teman-teman ya. Tapi ini berbeda loh, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kira-kira apa filosofinya? Ini kalau kita lihat seperti huruf G, kemudian ada huruf R-nya ya teman-teman. Saya suka banget nih dengan konsepnya. Nanti kita tanya aja ke bosnya supaya lebih jelas, supaya nggak salah ya teman-teman. Very nice sih ini. Tak lupa ada pintu darurat sebagai fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Oke teman-teman, kita udah puas banget mereview bagian eksteriornya. Habis ini kita akan langsung saja review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Oke teman-teman, kita sekarang bersama Bli Arinata sebagai desainer dari livery bus yang ada di samping. Om Swastiastu. Swastiastu. Bli kade. Engken kabar Bli? Beci-beci. Nah Bli, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini tampilannya simple. Tapi kalau kita lihat, ini ada detail-detail desainnya nih. Yeah. Bener nggak? Bener. Bener banget ya. Ini hasil revisi desain keberapa Bli? Nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak ya? Soalnya udah nemu sesuatu yang cocok, akhirnya kembangin lagi dikit lagi. Oke, berarti saat pengembangannya itu juga butuh riset ya? Iya, pasti. Selalu ciri khasnya harus pakai filosofi ataupun makna. Jadi tiap bis yang bakal keluar nih udah punya filosofi tersendiri lah, kebanggaan sendiri. Gitu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanya nih, filosofi logo baru. Ini kayak apa ya? Kayak pegangan kris, tapi kalau kita lihat kayak pusaran angin atau apa nih ceritanya? Iya. Jadi kalau dari logo dulu, ini sebenarnya diambil dari warangka. Apa itu? Warangka tuh bagian keris. Oke. Kayak apa sih bungkusnya keris? Oke. Sarungnya keris gitu. Cuman yang diambil tuh hanya bagian atasnya aja. Gitu. Soalnya dari keris ini kan cukup apa ya? Punya maknanya yang sangat mendalam. Baik itu dari sisi perjuangannya lah, terus sisi kekuatannya, konsistennya, terus bisa sebagai alat tempur juga kan. Nah terus di sini ditampilkan ini ada 3 warangka yang berputar. Ini sebenarnya terinspirasi dari logonya
salah satu unit usahanya Grand Rukma yang saat ini sedang berjalan juga tuh oke. ada namanya Era Sehati. Aha. Itu bergerak di bidang spare part. Oh, oke. Nah, cuman biar unit busnya juga masih ada kemiripan, tiga objek ini akhirnya diterapkan. Jadi ada 3 yang nice. berpusar. Terus warnanya, sebenarnya warna intinya kan kuning ya. Karena ini ceritanya lagi berputar, Aha. ada semacam kayak bayangan. Aha. Bayangannya itu warnanya yang gelap. Oh, Gitu. oke. That's why ada bayangan. Iya. Iya. Selebihnya sih kalau logo type-nya yang tulisan ini emang dari unit yang sebelumnya. Itu ciri khasnya Grand Rukma sendiri. Sudah ada ini. Apa kayak detail-detail kerisnya di Keris unit sudah. sebelumnya? Sudah ada. Dan di dalamnya ini pun juga Oke. infonya ada filosofi ceritanya juga. Oh, wow. Kan ini keris ya. Aha. Kalau diperhatiin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keris. Oke. Nah, 7 itu angka apa ya? Keberuntungannya bos lah, oke. owner. Nah, Iya. Terus. Pitulungan lah ya. iya. Nah, terus Iya. posisi Metodologi ya. posisi kerisnya ini juga bisa dilihat ada yang naik, habis itu ada yang datar, naik lagi sampai coba ke sini ya. Sampai yang paling akhir nih Iya, turun. dia turun. Nah, itu ceritanya si kerisnya ini lagi digunakan ketika perang. Sampai di titik akhirnya dia tuh menusuk lawannya ke bawah. Wow. Gitu. Terbaik. Filosofis Dari- banget ya. Oke, ini kita sudah terjawab untuk logo dari PO Grand Rukma. Sekarang yang warna putihnya nih, Dwi. Ini Oke. kalau kita fokus saja ya ke warna putih, apa ya, kayak ombak, atau mungkin ada filosofi lainnya kalau saya salah. Udah kebayang sih kan. Aha. Tadi beli Adit bilang kan ombak. Aha. Ya, soalnya emang secara garis, ini kan mainannya garis lengkung ya. Aha. Kalau garis lengkung itu kan identik sama liver-liver ombak mungkin beberapa 10 atau beberapa tahun yang lalu gitu kan, Oke. ombak-ombak. Nah, cuman di sini nggak cuman bermain sama ombaknya aja. Oh, oke. Di sini diterapin, dibuat sedemikian rupa supaya ombaknya ini berbentuk inisial G dan R, Grand Rukma. Kalau bisa dibaca, mungkin coba menjauh ya. Kebaca. Kalau dari jauh kebaca, guys. Iya. Fokus ke yang warna putihnya aja. Putih Iya, di iya. depan G, Oke, benar. terus yang kedua bentuknya R. Iya. Gitu. Iya. Terus karena ini ceritanya ombak, Aha. kalau kalian biasa perhatiin ombak, ombak itu kan menggulung. Betul. Nah, bagian atas itu kan biasanya ada percikan-percikan. Iya. Nah, supaya menggambarkan percikan itu, ini ditambahin lagi desain. Nama stylenya sih biasanya aku sebut parametrik. Oke. Jadi parametrik itu kan sebenarnya desain, inspirasinya sih dari dunia arsitektur. Ceritanya tuh mungkin ada beberapa objek desain yang jadi parameter, entah itu dari besar ke kecil besar. Oke. Nah, ini saya coba terapin di livery. Jadi bisa dilihat di sini. Mungkin di sini kotak-kotak aja ya. Iya. Cuman ketika di sini udah berbentuk G sama R lagi. Jadi ada inisial Grand Rukma lagi. Makin belakang, makin kecil. Aha. Itu konsep parametriknya. Oke, iya. Kalau yang paling jelas, Bayang. GR-nya ini. Iya, G, benar. R. R. Iya. Pengambilan G sama R ini juga inspirasinya dari aksara Jawa. Oke. Jadi ya, huruf G-nya itu kan kayak gini ya. Sementara R-nya tuh cuman R satu lekukan gitu. Iya. Terus di belakangnya huruf R-nya juga dikasih parametrik. Malah ya masih gulungan ombak lah Bukan ombak. gitu. Cuman arahnya beda. Arahnya Ya, beda, benar. Ini dari Karena kalau ombak kan ada yang gulung, ada yang narik. Iya. Tapi kalau kita lihat dari jauh nih ya, kayak ikan hiu yang lagi melekuk ya. Ini Iya. imajinasi liar aja ya guys ya. Mungkin teman-teman yang suka berimajinasi punya bentukan lain boleh jawab di kolom komen. Oke. Nah, ini tadi kita sudah terjawab yang di bagian samping. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke. Tadi saya lihat ada tema gitu. Ini menarik ya. Apa sih? Kayak nama-nama zaman Majapahit gitu ya. Iya. Aha. Jadi ini sebenarnya sih redesign Oke. dari unit sebelumnya. Jadi mungkin kalau ada punya footage satu fotonya Oh, yang medium. medium Aha. tahun berapa ya? 2001 terus sama tahun 2024 awal ini Aha. Grand Rukma kan udah rilis JB5 yang medium. Nah, versi belakangnya itu ada
desain seperti ini, yaitu berupa ada peta benua yang cukup luas. Terus ada beberapa nama-nama wilayah. Yes. Salah satunya Nusantara. Dari Nusantara ini ada panah-panah keluar yang menceritakan tuh seperti ekspansi atau perluasan wilayah Nusantara yang keluar negeri. Wow, oke. Cuman yang di sini karena desainnya di sebelah udah ada parametrik, terus warnanya lebih simpel, garisnya lebih simpel. Yang belakang akhirnya menyesuaikan juga dong. Jangan sampai ya desain belakangnya sama sampingnya nggak satu style gitu. Nah, akhirnya yang di belakang ikut yang samping. Ya, ada parametrik, garisnya juga cuman putih-putih, sama ada yang ini kan warna yang Tosca terangnya gitu. Dan ini jadi kelihatan harmonis teman-teman. Betul, harmonis. Yang mencolok itu ya hanya warna gelapnya, warna putihnya, lainnya harmonis. Nice. Oke, ini terjawab. Peta Jalan Majapahit dengan parametrik yang sampingnya ini ada warna putih juga. Ini kita bisa bergeser ke sini kali ya. Tapi ini kalau kita lihat bentuknya nih beda sama yang di kiri. Maksudnya untuk yang warna putihnya aja nih bukan di mirror doang gitu loh. Iya. Nah, ini filosofinya gimana sih? Ya, jadi ya filosofinya sih sederhananya supaya desain itu nggak kelihatan terbalik aja. Karena nggak G sama R kalau dibalik kan nggak kebaca. Iya, nggak kebaca sama sekali kan. Jangan sampai desain tuh dari kiri kebaca bagus, tapi sisi kanannya malah kebalik, nggak kebaca sama sekali. Nah, jadinya di sini mulai dari base-nya yang bentuknya inisial GR tuh juga dibuat. Kalau bisa diperhatiin, G-nya ke sini, R-nya ambil dari sini, ketik R-nya ke bawah sana. Gitu. Terus dalam parametriknya juga disesuaikan. Tadi kan di kiri soalnya udah GR juga kan. Yang di kanan GR juga. G-nya yang ini, R-nya yang ini. Gitu. Wow. Kita terjawab sudah teman-teman. Kenapa nggak asal mirror ya? Nggak asal mirror. Iya. Ya. Karena memang gitu. Untuk dalam tanda kutip keberhasilan sebuah desain. Oke, thank you banget Li. Sudah berkenan untuk wawancara. Thank you juga Bli Kadek. Terus karirnya, orderannya semoga nambah terus. Kadang saya tuh agak bosan gitu ya kalau melihat livery di sini tuh buatan Biari semua. Ini luar biasa nih, saking filosofis ya. Desain livery dari Biari. Oke Bli. Siap, dilanjut. Semoga bisa ketemu lagi di rilisan unit selanjutnya. Livery Bli Arinata. Thank you. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu bersama owner dari PO Grand Rukma. Telah hadir di samping saya ada Pak Eri. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang. Ya, terima Pak kasih. Eri, kami terima kasih banyak Ya, Pak atas kepercayaannya. Sama-sama. Alhamdulillah kita merilis satu unit Jetbus 5 SHD. Iya. Ini bukan Jetbus 5 yang pertama ya Pak ya di PO Grand Rukma ya? Betul ya. Berarti ini Jetbus 5 kedua. Yang kedua ya. Kalau nggak salah ya awal tahun ya Pak ya? Awal tahun ini ya, yang tahun medium. ini. Iya, betul. Ini kalau boleh tahu nih Pak, untuk PO Grand Rukma sendiri didirikan tahun berapa Pak? 2021. Oh 2021. Ya, masih puncaknya pandemi. Oh iya, ini luar biasa loh. 2001 kita semua mungkin ada di kondisi yang apa ya istilahnya ya, down gitu ya. Yang ya kurang bagus lah ya, semua mengalami dampaknya pembatasan jalan. Itu, alhamdulillah bisa merintis ya Pak ya. Iya. Adiputro semua ya Pak ya kalau nggak salah ya. Semua ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa, setia bersama dengan karoseri Adiputro. Untuk garasinya di mana Pak? Di Desa Purwokerto, tepatnya Jalan Tayu Jepara KM 6. Kecamatan Tayu, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah ya. Masuknya masih Pati ya Pak ya? Masih Pati. Nah ini buat area Pati dan sekitarnya, mungkin dari Jepara, Kudus, mau nyewa ya bisa ya Pak ya, ready teman-teman. Dan ini juga merupakan bisnis pertama di PO Grand Rukma, hadir dengan tampilan yang se-eye catching ini teman-teman. Dari luar kelihatan simple, tapi begitu kita masuk ke dalamnya, wah mewah banget ini Pak. Ini kalau boleh tahu nih Pak, pertama kali ngelihat Jetbus 5 di mana Pak?
Ya di akunnya Adi Putro. Oh, nggih, ya di kita ngikuti memang. Wah, terima kasih Iya. banyak Pak. Selalu ngikutin update-update dari kami. Iya. Dan alhamdulillah terrealisasi. Alhamdulillah, ya. Nah, untuk testimoninya gimana nih Pak? Untuk yang sudah jalan, yang medium sama yang bis besar ini Pak? Ya, memang untuk daerah kita ya, sekitar Muria, Oke. terutamanya ya, memang di sana lebih menyukai keluaran karoseri Adi Putro. Itu. luar Jadi biasa. kita ngikutin pasar karena memang kita kan buat untuk disewakan. Jadi pasar arahnya gimana ya kita harus ngikuti. Amin. Jadi selama ini dari yang bis pertama sampai ini semoga kedepannya juga sama. Ya, nah untuk purna jualnya terutama ya bagus sekali, nggak begitu terlalu drop betul, itu betul, ya, iya. karena ya Adi Putro cukup digemari, cukup diandalkan juga untuk selama ini ya untuk kekuatan bodinya gitu. Jadi minim sekali biaya perawatan untuk bodinya itu. Wah. Gitu. Terima kasih banyak Pak Eri testimoninya. Nih alhamdulillah. Ada kendala nggak nih Pak? Selama pembuatan bis ini apa mungkin mundur jadwal rilisnya? Oh enggak, ini malah agak lebih cepat ya. Oh, Iya, agak lebih lebih cepat cepat ya. ya. Jadi mungkin karena apa ya, kesiapan timnya Adi Putra mungkin udah benar-benar sebelum kayak pandemi kemarin itu. Iya, iya, sebelum Jadi pandemi. terus produksinya berarti udah normal gitu. Jadi udah benar-benar ya sesuai jadwal. Nggak ada yang mundur gitu. Ya. Siap Pak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Sekali Sama-sama, lagi, ya. semoga sukses selalu Amin, untuk PO amin, Grand Rukma. amin. Jalan terus unit-unitnya. Amin, Jadi amin. kalau kita lihat di garasi ini, wah lagi Ya. pada jalan. Semoga tiap Oke. tahun bisa nambah satu kesini terus. Amin, amin. Doa kami gitu, Iya. niat kami gitu. Benar. Warga Muria dan sekitarnya silakan coba sensasi armada terbaru PO Grand Rukma. Nanti untuk detail interiornya kita akan review setelah ini. Setelah ini saya mohon izin Pak untuk nge-review bagian silakan. interiornya. Silakan, terima Habis kasih. itu kita rilis Ya, unitnya. ya, boleh, Mas. Mantap. Ya. Ini dia armada terbaru dari PO Grand Rukma. Wah, kita langsung disambut oleh nuansa kemewahan ya. Ada warna krem dari ABS-nya yang dipadukan dengan nuansa warna warm white sebagai DNA khas interior Jetbus 5 series. Untuk fasilitasnya di sini sudah lengkap banget teman-teman, mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR yang bisa kita temukan di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping. Di bagian atas ada jendela darurat. Posisinya ada di depan dan di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap, mulai dari TV yang ada di belakang saya ini. Ini ukurannya besar banget teman-teman. Ukuran 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa disambungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau lagi nggak dipakai, jangan lupa ditutup ya, supaya nggak bikin kejedot seperti ini. Nah, sangat mudah. TV-nya nggak cuma ada satu, melainkan ada dua. Satu lagi ada di tengah, nanti kita akan lihat saat kita ada di tengah. Tentunya kalau ada TV pasti ada speaker ya teman-teman. Untuk speaker sudah terletak dari depan sampai ke belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang optimal. Di sebelah saya ada dispenser yang berfungsi serta berguna banget untuk bikin aneka macam seduhan. Mulai dari susu, kopi, pop mie, teh, dan lain sebagainya ready dengan adanya dispenser ini. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara ambil air panas yang benar. Jangan sampai teman-teman komplain ke driver atau ke kru perihal air panas yang kosong ini ya. Wah, ini bisnya udah bagus, tapi kok air panasnya kosong. Setelah dicek, ternyata caranya salah. Jangan sampai ya, nanti saya akan jelaskan saat kita duduk di sini. Kita lanjut ke kabinnya. Kabinnya
kita bisa lihat luas ya, ke atas lega, ke samping juga lega. Kemudian untuk bagasi kabin di sini sudah menggunakan penutup. Jadi terkesan seperti ada di dalam pesawat ya. Nuansanya semewah ini, teman-teman. Kita tebak-tebakan yang di sini ini untuk bagasi kabin atau cool box ya kira-kira. Dan penutupnya ini juga bisa kita buka dan tutup menggunakan satu tangan. Ini tangan saya sudah otomatis ya, mode membuka pakai satu tangan. Jempol atau ibu jarinya dimasukkan ke sini, kemudian buka dan tahan pakai 4 jari sisanya, seperti ini. Yes, ini adalah bagasi kabin. Kalau mau di-upgrade pakai cool box bisa, ya bisa di-upgrade nanti saat pembuatan SPK. Wah, saya mau di bagian depan baris kiri ini pakai cool box. Terus dikasih tulisan cool box, bisa teman-teman ya. Seperti ini. Bagasi kabin untuk naruh barang, naruh tas, atau mungkin kardus-kardus ya, oleh-oleh bisa dimasukkan ke sini dengan sangat mudah. Nutupnya juga bisa pakai satu tangan. Di seberangnya di sini ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Nah, kita nggak perlu takut ada kabel-kabel yang berserakan di gang ya, bisa tetap clean karena mikrofonnya wireless alias tanpa kabel. Enak banget nih teman-teman. Kita tutup lagi dan gangnya ini benar-benar luas ya. Untuk berpapasan tetap bisa, tapi saran saya kalau kita berpapasan dengan penumpang lain di dalam bus, dahulukan penumpang yang mau keluar bus, baru kita bisa lanjut jalan ke dalam. Oke, akan ada fasilitas apa saja di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang. Di bagian tengah kita langsung dapat TV yang kedua, teman-teman. Yang kedua ini ukurannya 24 inci ya, tapi sudah terintegrasi dengan Android juga. Sama-sama bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, dan lain sebagainya. Kita tutup lagi saat nggak dipakai supaya nggak kejedot. Nah, langsung tertutup dengan sempurna. Di bagian atas saya di sini ada jendela darurat yang posisinya di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Kita bisa lihat bagasi kabinnya. Ini sampai ke belakang ya teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa mendapatkan bagasi kabin. Kita lihat yang di sebelah sini, bagasi kabinnya. Kemudian yang di seberangnya, bagasi kabin juga. Seperti ini. Bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan. Di bagian paling belakang di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Ukurannya memang lebih kecil ya dibandingkan kursi yang ada di depannya, tapi saya yakin banget teman-teman yang duduk di sini punya keseruan yang lebih besar nih daripada yang duduk di depannya. Walaupun ukurannya lebih kecil, ini tetap enak sih ya untuk kita dudukin ya. Dapat tertopang dengan baik. Very nice. Oke, kalau saya pribadi lebih suka duduk di depan, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Kita pindah ke depan yuk. Enak banget nih. Full mewahnya. Ini dia kursi paling depannya, teman-teman. Kita langsung dapat akses yang benar-benar leluasa ya ke arah dispenser. Nah, cara untuk ambil air panasnya, silakan teman-teman tarik bagian warna putih merah ini keluar atau dorong ke dalam sama saja. Yang jelas teman-teman harus melakukannya dengan berbarengan sambil tekan tombol yang bulat ini. Ini kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar ya air panasnya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa dinyalakan lewat tombol power yang ada di sini. Kalau lampu warna merah ini masih nyala, tandanya airnya sedang dipanaskan, teman-teman. Belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Kalau lampu warna merah ini sudah mati, tandanya air panasnya sudah ready. Kalau teman-teman hanya tekan yang bulat ini berfungsi untuk merefill, mengisi kembali air panasnya. Jangan lupa dimatikan kalau lagi nggak dipakai. Oke, gampang ya. Kita lihat untuk pandangannya benar-benar leluasa, ke samping nggak ada halangan, ke depan juga nggak ada halangan karena memang bis ini didesain secara clean ya. Looks-nya itu clean banget teman-teman.
nggak ada strobo-strobo ya, nggak ada stiker-stiker yang berlebihan. Saya suka dengan konsep yang mewah seperti ini, teman-teman. Dan kemewahannya itu juga didukung dengan ini, ducting yang estetik dari JetBus 5 Series. Kita lihat di bagian sini ada louver AC model baru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, teman-teman. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya persis ada tombol untuk nyalain lampu baca yang berguna banget saat malam hari. Misalnya teman-teman mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin mau sesuai dengan judulnya, lampu baca untuk baca buku saat di malam hari, ready teman-teman ya. Ini dimatikan saja supaya nggak silau. Untuk louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, silakan saja. Dengan sangat mudah tinggal putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Kemudian tentu saja ada ambient lights model V ya, yang diambil dari angka 5 JetBus 5 yang biasanya ini digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bisa bayangin deh, saat naik bis ini di malam hari, suasananya gelap, yang nyala hanya ambient lights ini. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman, karena bisnya senyap, suspensinya nyaman, bangkunya ergonomis. Wah, ini sih mendukung banget ya untuk istirahat sepanjang jalan naik bis ini. Kemanapun tetap ready ya. Kita lihat bangkunya, ini buatan Aldila dengan tinggi badan 175 cm, dapat tertopang dengan sangat baik, sangat nyaman. Ada armrest yang bisa kita putar seperti ini. Kemudian ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Kalau teman-teman duduknya di gang, silakan tekan yang warna merah ini di pinggir gang. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan tarik tuas yang ada di antara kursi dan dinding bus. Nah, setelah ditekan atau ditarik, teman-teman dorong badan teman-teman ke belakang. Seperti ini. Terlihat ya perbedaan kemiringan kursinya antara saya yang direbahkan full dengan kursi yang di sebelah saya yang posisi tegak. Nah, ini berbeda ya. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula, kita tinggal bangun lagi, kemudian tekan atau tarik tuasnya, dan dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu effort ya, nggak perlu bersusah payah. Jangan lupa pakai sabuk pengaman kemanapun teman-teman ngetrip. Ini sabuk pengamannya bisa dipasang dengan sangat mudah, tinggal dicolokin, kemudian dibuka, colokin, buka. Ini bisa direnggangkan juga kalau badannya terlalu besar seperti saya. Nih, tetap bisa pakai sabuk pengaman. Seperti ini teman-teman, interior armada terbaru milik PO Grand Rukma. Wow, dari luar aja kelihatan mewah, dalamnya juga mewah, detil-detil desainnya saya sangat apresiasi banget. Di bangkunya ini ada bordiran PO Grand Rukma, warnanya hitam bercampur dengan warna Tosca. Kemudian ada detil-detil benang ya, berwarna Tosca juga. Wih, very nice. Luar biasa, semoga sukses selalu untuk PO Grand Rukma dan kita bisa ketemu lagi di rilisan-rilisan selanjutnya. Serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.